Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cipta Mandiri. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Syah Muhammad Hadi Thorik, MSI. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ridi Mudika Arli Irdawan Nuzullah Afzalul Zikri. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Nutrisi Optimal untuk Ibu dan Bayi yang Sehat. Materi ini membahas pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan dan menyusui sebagai upaya menjaga kesehatan ibu, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, serta menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menyimak presentasi kami. Pada presentasi ini terdapat 7 pokok bahasan, yaitu: pertama, pengertian gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Kedua, kebutuhan zat gizi ibu hamil. Ketiga, menu seimbang ibu hamil. Keempat, kebutuhan zat gizi ibu menyusui. Kelima, pantangan dan hal yang perlu dihindari. Keenam, dampak kekurangan gizi. Dan yang terakhir adalah tips praktis pemenuhan gizi serta kesimpulan. Gizi ibu hamil adalah asupan nutrisi yang dibutuhkan selama masa kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin, menjaga kesehatan organ ibu, membantu pembentukan plasenta dan cairan ketuban, mempersiapkan proses persalinan, serta menjadi cadangan energi untuk produksi ASI setelah melahirkan. Sedangkan gizi ibu menyusui merupakan nutrisi yang dibutuhkan selama masa laktasi, agar ibu mampu memproduksi ASI yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi bayi terutama pada 6 bulan pertama kehidupan, mempercepat pemulihan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, menjaga stamina, serta mendukung pertumbuhan bayi secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan gizi pada kedua masa ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan generasi yang sehat. Selama masa kehamilan, kebutuhan zat gizi ibu meningkat karena harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sekaligus kebutuhan janin. Asam folat dibutuhkan sebanyak 400 hingga 600 mikrogram per hari untuk membantu pembentukan DNA dan mencegah cacat tabung saraf pada janin. Zat besi diperlukan sebanyak 27 mg per hari untuk mencegah anemia serta membantu mengangkut oksigen menuju janin. Kalsium sebanyak 1000 mg per hari berfungsi membentuk tulang dan gigi janin, sekaligus menjaga kesehatan tulang ibu. Protein diperlukan sekitar 25 gram tambahan per hari untuk membantu pertumbuhan jaringan, pembentukan hormon, serta perkembangan organ janin. Yodium berperan dalam perkembangan otak dan sistem saraf janin, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium dan meningkatkan daya tahan tubuh ibu maupun bayi. Agar kebutuhan gizi terpenuhi, ibu hamil dianjurkan menerapkan prinsip isi piringku. 1/4 bagian piring diisi makanan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, atau jagung. Setengah bagian piring diisi sayur dan buah seperti bayam, brokoli, wortel, pepaya, serta jeruk. 1/4 bagian lainnya diisi sumber protein, misalnya ikan, telur, tempe, tahu, maupun daging. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi air putih sebanyak 8 hingga 10 gelas setiap hari dan menambah sekitar 300 sampai 500 kalori dari kebutuhan normal dengan pola makan 3 kali sehari disertai 2 kali camilan sehat. Setelah melahirkan, kebutuhan gizi ibu tetap meningkat karena tubuh harus memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi. Ibu menyusui memerlukan tambahan sekitar 500 kilokalori setiap hari untuk menghasilkan kurang lebih 750 ml ASI. Selain itu, diperlukan tambahan protein sekitar 20 gram per hari agar kualitas ASI tetap baik. Kebutuhan kalsium berkisar antara 1000 hingga 1300 mg per hari untuk menjaga kesehatan tulang ibu. Zat besi tetap diperlukan guna mencegah anemia setelah persalinan. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat besi. Sedangkan konsumsi cairan sekitar 3 liter per hari sangat penting agar produksi ASI tetap lancar.
Selain memperhatikan makanan yang dianjurkan, ibu hamil dan menyusui juga perlu menghindari beberapa jenis makanan dan kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan. Di antaranya adalah ikan yang mengandung merkuri tinggi, daging dan telur yang masih mentah atau setengah matang, susu yang tidak dipasteurisasi, konsumsi kafein berlebihan, alkohol, makanan cepat saji, serta makanan yang tinggi gula dan garam. Selain itu, ibu juga sebaiknya tidak menjalani diet ketat, tidak mengonsumsi suplemen atau jamu tanpa anjuran tenaga kesehatan, menjaga kebersihan makanan, dan selalu mencuci buah maupun sayur sebelum dikonsumsi. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, bayi lahir dengan berat badan rendah, preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, hingga risiko keguguran atau kelahiran prematur. Sementara pada ibu menyusui, kekurangan gizi dapat mengurangi produksi ASI, meningkatkan risiko osteoporosis, menyebabkan kelelahan kronis, menurunkan kualitas gizi ASI, bahkan meningkatkan risiko depresi setelah melahirkan. Karena itu, pemenuhan gizi sejak awal kehamilan hingga masa menyusui sangat penting untuk mencegah berbagai komplikasi tersebut. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pertama, mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kedua, mengonsumsi makanan yang beragam karena tidak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi. Ketiga, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke bidan atau dokter. Keempat, menghindari diet ketat selama hamil maupun menyusui. Kelima, mengonsumsi protein hewani dan nabati secara bergantian. Dan yang terakhir, mengonsumsi susu ibu hamil atau ibu menyusui sesuai anjuran tenaga kesehatan apabila diperlukan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan gizi selama masa kehamilan dan menyusui sangat penting bagi kesehatan ibu maupun tumbuh kembang bayi. Zat gizi seperti asam folat, zat besi, kalsium, protein, yodium, dan vitamin D harus dipenuhi sesuai kebutuhan. Selain itu, pola makan seimbang, konsumsi cairan yang cukup, serta menghindari makanan yang berisiko merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dengan ibu yang sehat, maka akan lahir bayi yang sehat dan menjadi generasi yang berkualitas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.